Selamat pagi anak-anak. Kembali pada hari ini bertemu dengan Bu Nelly dalam pembelajaran matematik tentang pecahan. Hari ini kita akan membahas secara khusus tentang perkalian dalam pecahan. Sebelumnya jangan lupa anak-anak untuk selalu berdoa ya sebelum memulai segala aktivitasnya. Dan ingat untuk selalu melakukan protokol kesehatan. Jaga kesehatannya supaya anak-anak tetap bisa belajar untuk mencapai cita-cita. Baiklah, kita akan memulai tentang perkalian dalam pecahan. Nah, perkalian dalam pecahan yang akan kita bahas pertama yaitu perkalian bilangan bulat dengan pecahan biasa. Nah, bagaimana caranya perkalian bilangan bulat dengan pecahan biasa? Contohnya 3 dikali 1/2. Maka untuk mengerjakan ini kita harus mengingat 3 ini artinya sama aja dengan 3/1. Nah, jadi 3/1 kali 1/2. Caranya tinggal mengalihkan pembilang dikali dan pembilang, penyebut dengan kali penyebut. Jadi 3 kali 1 berarti 3 kali 1 dan 1 kali 2. 3 kali 1 hasilnya adalah 3. 1 kali 2 adalah 2. Maka hasilnya adalah 3/2. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka ini harus dirubah menjadi pecahan campuran. 3 bagi 2 bisa 1. Karena 1 kali 2 kan 2. Jadi masih sisa 1. Jadi hasilnya adalah 1/2. Penyebutnya sama-sama per 2. Nah, itu. Jadi perkalian bilangan bulat dengan pecahan biasa, pecahan bulatnya dijadikan dulu per 1, lalu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Yang keduanya perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa juga. Nah, pecahan biasa dengan pecahan biasa. Contohnya 2/4 dikali 1/5. Nah, ini juga melakukan hal yang sama dengan pecahan yang tadi, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dengan penyebut. Kalau tidak bisa disederhanakan, kalau bisa disederhanakan, boleh yang namanya pembilang dan penyebut itu dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi contohnya di sini 2 kali 1 berarti 2 kali 1/4 kali 5. 2 kali 1 adalah 2. 4 kali 5 adalah 20. Kemudian ini pembilang dan penyebutnya masih bisa disederhanakan. Maka sama-sama kita bisa bagi 2. Kebetulan 2 bisa bagi 2, 20 juga bisa bagi 2. Harus dibagi dengan bilangan yang sama. 2 bagi 2 hasilnya 1. 20 bagi 2 hasilnya 10. Jadi jawabannya adalah 1/10. Atau ada juga cara yang berikutnya, yaitu dengan menyederhanakannya terlebih dahulu. Misalkan 3/5 dikali 1/6. Nah, cara menyederhanakannya terlebih dahulu yaitu pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Pembilang dan penyebut itu boleh menyeberang. Misalkan 3 dengan 6 di sini. 3 dan 6 itu bisa sama-sama dibagi 3. Maka ini dibagi 3 hasilnya menjadi 3. 3 bagi 3 hasilnya 1. Sedangkan 6 bagi 3 hasilnya adalah 2. Maka sisalah hasilnya tinggal 1 kali 1/5 kali 2. Jadi 1 kali 1 adalah 1, 5 kali 2 adalah 10. Jadi jawabannya 1/10. Itu disederhanakan dulu. Gunanya disederhanakan dulu agar hasilnya lebih kecil dan mudah untuk dikalikan. Jika tidak mau disederhanakan dulu, boleh dikalikan dulu, lalu disederhanakan. Sama saja hasilnya nantinya. Nomor 3 antara kita akan mengalihkan pecahan desimal dengan desimal juga. Nah, bagaimana perkalian desimal dengan desimal? Ini juga ada 2 cara. Contohnya di sini ada
1,5 dikali 0,4. Cara yang pertama, kita bisa mengubahnya menjadi pecahan biasa dulu. 1,5 ada satu angka di belakang koma, yaitu angka 5 kan, ada 1. Berarti artinya per 10. Jadinya 1,5 itu adalah 15 per 10. Kemudian 0,4. Oh, 4 itu ada satu angka di belakang koma juga, yaitu angka 4. Hanya satu angka. Jadinya 4 per 10. Jadi diubah dulu menjadi pecahan biasa. Kemudian tinggal kita kalikan. Disederhanakan dulu boleh. Misalkan 15 dengan 10. 15 dengan 10 bisa dibagi, sama-sama bagi berapa ya? Iya, ini sama-sama bisa bagi 5. Hasilnya menjadi 3. Ini dibagi 5. Hasilnya jadi 2. Lalu 4 dengan 10. Oh, 4 dengan 10 juga bisa disederhanakan. Dibagi 2. Hasilnya ini 2. 10 bagi 2 hasilnya 5. Jadi hasilnya tinggal 3 kali 2 per 2 kali 5. 2 sama 2-nya juga masih bisa disederhanakan ini. Karena pembilang dan penyebut. Oh, ini dibagi 2 hasilnya 1. Jadi hasilnya adalah 3 per 5. Itu kalau diubah dulu menjadi pecahan biasa. Atau cara yang kedua. Cara pertama tadi ubah jadi pecahan biasa, lalu dihitung. Lalu cara kedua itu dengan mengalihkan bilangannya secara langsung. 1,5. Diingat ya, ini ada satu angka di belakang koma. 0,4 juga ada satu angka di belakang koma. Jadi cara mengalihkannya, anggap komanya hilangkan dulu. Jadi 15 dikali 0,4 itu berarti tinggal 4 karena komanya sudah hilang ya. 15 kali 4. 5 kali 4 itu ada 20. Tulis 0, simpan 2. 4 kali 1, 1 ditambah 2 jadi 60 hasilnya. Kemudian ini tadi yang 1,5 ada satu angka di belakang koma. Yang 0,4 satu angka di belakang koma. Digabung semuanya. Jadi totalnya menjadi di jumlah. Totalnya menjadi 2 angka di belakang koma. Jadi untuk perkalian dijumlahkan ada berapa angka di belakang komanya. Jadinya hasilnya ini ada 2 angka di belakang koma. Yang kita punya kan hasil perkaliannya tadi 60. Nah kita hitung dari belakang ya. Ini 1, 2. Berarti artinya komanya ada di sini. Lalu kita tambahkan angka depannya. Jadi hasilnya adalah 0,6. 0,6. Angka yang di belakang koma, di belakang angka itu bisa dihilangkan. Jadi hasilnya adalah 0,6. Jadi ada 2 cara ya. Bisa dengan cara 1 tadi, atau cara yang kedua. Cara 1 diubah jadi pecahan biasa. Cara kedua, komanya hilangkan dulu, kemudian kalikan seperti biasa. Tinggal dihitung totalnya ada berapa angka di belakang koma. Nah, itu caranya. Yang keempat itu bagaimana dengan perkalian untuk pecahan yang berbeda. Perkalian berbagai macam bentuk pecahan. Berbagai macam bentuk pecahan mungkin desimal dikali dengan pecahan biasa atau persen dengan kali pecahan biasa. Misalkan 25% dikali 3/4. Nah, kalau seperti ini berarti kita harus mengubahnya menjadi pecahan biasa dulu. 25%. Anak-anak pasti masih ingat ya, artinya 25/100 dikali 3/4. Nah, yang ini 25% juga masih bisa kita sederhanakan ya. 25/100 sama-sama bisa bagi berapa ya? 25 dengan 100? Ya, sama-sama bisa bagi 25. Oh iya, ini bagi 25 jadi 1. 100 bagi 25 jadi 4. Jadi hasilnya 1/4 dikali 3/4. Tadi 1 dan 4-nya ini diperoleh karena 25 dan 100-nya disederhanakan sama-sama bagi
25. Kemudian seperti biasa, 1 kali 3 hasilnya 3. 4 kali 4 adalah 16. Jadi hasilnya 3/16. Itu diubah menjadi pecahan biasa. Kemudian desimalnya 2,5 dikali 15%. Nah ini juga sama, kita ubah aja jadi pecahan biasa semua. 2,5 ada berapa angka di belakang koma? Ya 1, berarti 25/10. Karena cuma 1 angka di belakang koma. Dikali 15%, artinya 15/100. Lalu ada yang bisa disederhanakan di sini? Oh iya bisa, 25 dan 100. Ini pembilang, ini penyebut. Asal pembilang dan penyebut dalam perkalian itu boleh disederhanakan ya. Sama-sama dibagi 25. Ini jadi 4, ini 1. Disederhanakan, sama-sama dibagi 25. Kemudian 15 dan 10 juga sama-sama bisa dibagi 5. Kalau 10 bagi 5 hasilnya 2. 15 bagi 5 hasilnya 3. Berarti sisalah 1 kali 3 per 2 kali 4. Jadi hasilnya 1 kali 3 adalah 3 per 2 kali 4 adalah 8. Nah, bagaimana kalau dia pecahan campurannya? Kalau dia pecahan campuran juga sama. Misalkan 3 1/4 dikali 2/6. Nah ini kita ubah dulu jadi pecahan biasa. Masih ingat ya caranya? 3 kali 4 itu 12 ditambah 1. Jadi 3 kali 4 tambah 1 per 4 dikali 2/6. Ini cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 3 kali 4 itu ada 12 tambah 1 jadi 13/4 kali 2/6. Kemudian ada yang bisa disederhanakan di sini. Oh ada 2/4 atau 2/6 juga bisa. 2/4 aja. Sama-sama bagi 2. Jadi 1, 2 bagi 2. Kemudian 4 bagi 2 jadi 2. Tinggal dikalikan. 1 kali 13 adalah 13 per 2 kali 6 itu 12. Karena hasilnya pembilang masih lebih besar dari penyebut, maka kita ubah menjadi campuran. 13 bagi 12 itu bisa berapa ya? 12 kali berapa yang hasilnya dekat dengan 13? Yaitu 1. Kemudian sisanya ada 1. Jadi 1 per 12. Nah, bagaimana dengan pecahan campuran dikali dengan pecahan campuran? Sama ya. Harus diubah dulu menjadi pecahan biasa, lalu dikalikan. Nah, begitulah untuk perkalian pecahan. Ingat ya, untuk perkalian pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali dengan penyebut. Kemudian jika pecahannya bisa disederhanakan, maka akan lebih mudah untuk memperoleh hasilnya. Nah, semoga anak-anak paham untuk pembelajaran kita hari ini. Dan jika ada masih pertanyaan, silahkan bertanya secara langsung kepada Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya anak-anak. Tetap semangat, tetap rajin untuk belajar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.